Di sudut terminal Tegal yang panas dan semrawut, seorang pria tua berambut putih membuka gerobak kecil bertuliskan, "Seblak Mang Abbas, pedas neraka." Tangannya gemetar menyalakan kompor gas, wajahnya sayu dengan kerutan dalam yang menyimpan ribuan kisah kelam. Namanya Abbas, mantan narapidana yang kini memilih hidup damai menjual seblak. Setiap hari, dia datang sebelum subuh dan pulang selepas senja, menyendiri di pojok terminal, berbaur dengan debu dan suara klakson. Abbas dikenal pendiam, ia jarang berbicara kecuali saat melayani pembeli. Namun, di balik ketenangannya, tersembunyi sorot mata yang dingin seperti baja. Ada sesuatu dalam diri Abbas yang membuat anak-anak kecil diam saat lewat di depannya. Entah karena sikapnya yang kaku atau aura misterius yang menyelimutinya seperti kabut malam. Namun terminal bukan tempat bagi orang yang ingin damai. Sejak berbulan-bulan lalu, sekelompok preman terminal mulai menguasai tempat itu. Mereka berjumlah 10 orang, dipimpin oleh seorang bertubuh kekar bernama Kobar, terkenal kejam dan tak segan menyiksa pedagang yang tak membayar uang keamanan. Setiap hari mereka datang ke lapak Abbas, mengambil uang hasil jualannya dengan tawa mengejek dan kata-kata kotor. "Woi, Abbas, mana setoran hari ini? Jangan pura-pura pikun lo, nanti ku bikin lo ngaceng pakai bensin." Teriak salah satu preman sambil menendang bangku kecil tempat Abbas biasa duduk. Abbas hanya menatapnya sejenak, lalu menyerahkan beberapa lembar uang dengan tangan bergetar. Tak ada perlawanan, tak ada sumpah serapah. Hanya keheningan, yang lama-lama membuat Kobar dan anak buahnya makin berani. Pernah suatu hari, semangkuk seblak yang hendak diberikan kepada pelanggan dilempar ke tanah. "Seblak apaan ini? Bau bangkai!" teriak salah satu preman sambil tertawa. Pelanggan perempuan yang melihat kejadian itu hanya bisa menunduk dan pergi. Abbas memungut mangkuk itu pelan-pelan, tangannya tergores pecahan keramik, namun ia tetap diam. Di dalam dirinya, sesuatu perlahan mulai retak. Tak hanya uang, para preman juga mempermainkan harga dirinya. Suatu ketika, mereka memaksa Abbas menyanyi dangdut di depan penumpang bus, sambil mengacungkan golok ke arah kakinya. Saat Abbas menolak, mereka menyiramkan kuah panas ke lututnya. Warga terminal hanya menonton, takut dan tak berani campur tangan. Mereka mengira Abbas hanyalah pria tua yang pasrah ditindas, orang biasa yang sudah tak punya daya lawan. Namun malam itu, saat Abbas pulang dan membersihkan luka di lututnya, ia memandangi bayangannya di cermin kecil di kamar kos. Di sana, ia tidak melihat wajah seorang penjual seblak. Ia melihat wajah lamanya, wajah si singa berdarah, pria yang dulu mengguncang lapas Nusa Kambangan karena membantai 7 narapidana dalam satu malam. Dadanya bergetar, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang selama ini ia pendam mulai bangkit. "Sudah cukup, cukup," bisik Abbas lirih. Di luar, suara tawa preman-preman terminal terdengar dari kejauhan. Tapi dalam hati Abbas, suara yang terdengar adalah suara masa lalu. Suara darah, suara jeritan, dan bisikan itu kini memanggilnya untuk kembali. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Abbas kembali membuka lapaknya. Lututnya masih terasa perih oleh siraman kuah panas kemarin, tapi ia pura-pura tak peduli. Ia duduk seperti biasa, menyusun kerupuk, merebus seblak, dan menyalakan kompor kecil. Namun di balik setiap gerakannya, ada tensi yang menebal, seperti badai yang bersiap meledak di balik langit tenang. Matanya kini tak lagi kosong, melainkan menyala dengan bara halus yang tertahan. Seorang bocah perempuan bernama Nia, pelanggan setia Abbas, datang pagi itu membawa uang receh di tangan. "Mang Abbas, seblak pedas kayak biasa," ya katanya ceria. Abbas tersenyum kecil, senyum pertama dalam beberapa minggu. Tapi, kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Preman-preman itu datang lagi, lebih awal dari biasanya. Kali ini mereka datang sambil tertawa keras, seperti tengah merencanakan sesuatu yang jahat. "Heh, lo belum setor ya, Abbas? Udah laku berapa mangkok? Mana? Duitnya mana?" teriak Kobar, sambil menarik celemek lusuh yang dipakai Abbas. Salah satu preman lain melirik Nia, lalu mencomot mangkuk seblak dari tangan Abbas dan menyiramkannya ke keranjang dagangan. Nia tersentak, matanya memerah melihat seblak kesukaannya dihancurkan begitu saja. Abbas hanya diam, wajahnya mulai menegang. "Kau ini keras kepala ya, kakek renta. Mau gue buang ke selokan lo?" bentak Kobar sambil mendorong dada Abbas hingga hampir jatuh. Tangan-tangan kasar itu kembali merampas uang dari laci gerobak, meninggalkan hanya beberapa lembar ribuan.
Warga sekitar menunduk pura-pura sibuk, tak ada yang berani melawan. Tapi ada yang berbeda pagi itu. Seseorang, bocah kecil, berani menangis sambil menatap preman-preman itu dengan marah. "Kenapa kalian jahat banget ke Mang Abbas? Dia baik, dia gak pernah ganggu siapa-siapa," teriak Nia sambil menangis, mencoba menarik tangan Kobar. Preman itu hanya tertawa dan mendorongnya hingga hampir terjatuh. Abbas refleks menangkap tubuh mungil itu sebelum jatuh ke aspal. Di detik itu, suara bisikan dalam kepala Abbas, yang selama ini tertahan, meledak seperti suara peluru yang ditembakkan dari jarak dekat. Pandangan Abbas mulai gelap, bukan karena amarah semata, tapi karena luka lama yang dibuka kembali. Ia pernah menyaksikan adiknya dipermalukan di depan umum sebelum dibunuh oleh sekelompok preman 20 tahun lalu. Dan hari ini, ia kembali melihat kekejian yang sama, hanya dengan korban berbeda, seorang anak polos yang tak tahu apa-apa. Abbas menggendong Nia dengan lembut dan membisikkan sesuatu yang tak terdengar oleh siapapun. "Pergi dulu, nak. Hari ini, pamanmu akan membalas semuanya." Nia menatap wajah Abbas dengan bingung, tak mengerti makna di balik suara pelan yang tenang itu. Tapi matanya melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat, wajah Mang Abbas yang begitu menakutkan. Saat preman-preman itu pergi sambil tertawa dan membawa uang haram mereka, Abbas menunduk menatap tangan kasarnya. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena otot-otot lamanya mulai kembali ingat bagaimana cara mematahkan tulang manusia hanya dengan 2 jari. Hari itu, keputusan dibuat. Ia tidak akan diam lagi. Neraka akan turun, dan para preman itu takkan pernah tahu siapa yang telah mereka bangunkan. Malam itu, Abbas duduk sendirian di kamar kos sempit yang hanya diisi kasur tipis, radio tua, dan sebilah pisau kecil yang digantung di dinding. Di bawah cahaya temaram lampu neon, ia menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. Bukan karena sulit tidur, tapi karena kilas balik masa lalu mulai menyeruak, begitu nyata, seperti film yang diputar ulang tanpa bisa dihentikan. Tangannya meremas selimut, dan tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena luka lama itu mulai bernanah kembali. 20 tahun lalu, nama Abbas menggema di seantero lapas Nusa Kambangan. Di dunia kriminal bawah tanah, ia dijuluki singa berdarah, bukan tanpa alasan. Ia masuk penjara setelah membunuh 3 orang preman brutal yang memperkosa dan membunuh adik perempuannya di kampung. Pembunuhan itu dilakukan di depan umum, siang bolong, tanpa rasa ragu. Abbas menyerahkan diri ke polisi setelahnya, namun tatapannya kala itu membuat polisi paling keras pun tak sanggup bertanya terlalu lama. Di dalam penjara, Abbas bukan napi biasa. Ia tak mencari masalah, tapi juga tak pernah lari dari bahaya. Hingga suatu malam, kerusuhan besar meletus di blok sel karena perebutan kekuasaan antar geng. 7 napi dari kelompok Mawar Hitam, geng paling brutal di penjara, menyerang sel. Abbas karena dianggap terlalu tenang dan tidak hormat. Tapi malam itu berubah jadi malam paling berdarah dalam sejarah lapas. Dengan 1 sendok logam tumpul dan kaki meja besi yang patah, Abbas membantai ke-7 napi itu dalam waktu kurang dari 5 menit. Tubuh mereka hancur, beberapa tenggorokan sobek, 1 orang bahkan matanya dicungkil dan dilempar keluar jeruji. Petugas yang datang hanya bisa terdiam melihat darah menggenang hingga ke lorong, dan Abbas duduk di tengahnya, menatap tangan berdarahnya seperti baru saja menyelesaikan pekerjaan rutin. Kasus pembantaian itu membuatnya dipindahkan ke sel isolasi selama 3 tahun. Tapi di dalam ruang sempit yang pengap itu, Abbas tak pernah teriak, tak pernah mengeluh. Ia hanya diam, dan pikirannya semakin dalam, semakin gelap, semakin tajam. Ia mulai mengembangkan metode bela diri sendiri, memanfaatkan benda-benda kecil dan gerakan senyap mematikan. Ia menjadi legenda yang dibisikkan dari sel ke sel. Seorang sipir pernah berkata, kalau dia mau, kita semua bisa mati dalam tidur. Namun waktu berjalan, Abbas bebas setelah menjalani 20 tahun hukuman penuh. Banyak yang mengira ia akan kembali ke dunia kelam, tapi nyatanya ia hanya pergi, diam-diam, ke kota kecil, membuka usaha seblak. Tak ada lagi niat membunuh. Tak ada dendam, hanya keinginan untuk hidup tenang, jauh dari darah, jauh dari api. Ia kira dunia sudah berubah. Tapi ia salah. Dunia luar tak kalah kejam. Para preman di terminal bukan hanya mengingatkannya pada masa lalu, tapi juga membuka kembali luka yang selama ini ia kubur. Mereka menyentuh batas terakhir, menyakiti anak kecil di depannya. Hal yang tidak bisa dimaafkan, bahkan oleh Tuhan sekalipun.
Dan kini, seluruh memori itu kembali lengkap, api dalam dirinya sudah dinyalakan, dan jika singa berdarah benar-benar kembali, maka terminal itu akan menjadi kandang pembantaian. Abbas bangkit dari kasurnya. Ia membuka lemari kecil dan mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam yang sudah lama tak disentuh. Di dalamnya, ada sebuah pisau lipat tua dengan ukiran kepala singa di gagangnya, senjata yang dulu ia buat dari potongan sendok penjara. Ia menatapnya lama, lalu menggenggamnya erat. Kalian yang datang untuk mengambil uangku, kini aku datang untuk mengambil nyawa kalian. Pagi itu terminal masih terlihat biasa. Sopir-sopir duduk merokok, pedagang asongan berkeliling, dan suara mesin bas tua meraung di kejauhan. Tapi di salah satu sudut, ada seorang pria tua dengan tatapan yang berbeda. Abbas berdiri di depan gerobaknya yang sederhana, memasak seblak seperti biasa. Tapi kali ini, setiap iris bawang, setiap kerupuk yang digoreng, semua dilakukan dengan gerakan terukur, dingin, tanpa getar, seperti Algojo menyiapkan pedangnya. Sebenarnya, sejak keluar dari penjara, Abbas hanya ingin hidup biasa. Ia mencoba melupakan semua darah yang pernah ia tumpahkan. Ia pindah ke kota ini karena tak ada siapapun yang mengenalnya. Di terminal inilah ia berpikir bisa memulai dari nol, menjual seblak, berdamai dengan masa lalu, dan mungkin menebus dosa-dosanya sendiri. Tapi dunia tak pernah benar-benar membiarkan orang seperti Abbas hidup damai. Saat malam tiba dan terminal mulai sepi, Abbas duduk sendiri di atas bangku kayu, memandangi langit yang kelam. Di saku bajunya terselip pisau lipat berukir kepala singa, senjata peninggalan masa kelamnya. Ia sudah membersihkannya, mengasahnya, bahkan mencium bilahnya dengan perlahan seperti menyapa sahabat lama. Ia belum memutuskan akan bertindak, tapi jiwanya mulai tak tenang. Suara tawa para preman itu terus menggema di kepalanya, bercampur dengan tangisan Nia. Abbas menutup matanya, wajah adiknya yang dibunuh 2 dekade lalu muncul jelas. Maafkan aku belum bisa melindungimu dulu, gumamnya lirih. Tapi kini, saat ia melihat Nia ditolak, disakiti, diludahi di depan matanya, luka lama itu terbuka seperti daging yang tersayat. Ia tahu, jika ia diam, terminal ini akan terus menjadi sarang neraka. Dan ia, yang pernah menjadi iblis di neraka penjara, kini merasa terpanggil untuk jadi malaikat pencabut nyawa. Satu-satunya yang membuatnya ragu adalah satu hal, jika ia kembali membunuh, maka tak akan ada jalan kembali. Dunia akan tahu siapa dirinya. Dosa akan terus bertambah. Tapi Abbas juga tahu, jika ia tidak bertindak, akan lebih banyak Nia lain yang menangis, lebih banyak pedagang yang diinjak-injak harga dirinya. Dan itu bukan dunia yang ingin ia tinggali di sisa hidupnya. Beberapa pedagang lain sebenarnya mulai curiga dengan sikap Abbas yang berubah. Ia jarang bicara, matanya tajam, ia bahkan terlihat membuat simpul-simpul tali dan menyimpan benda-benda di balik gerobaknya. Tapi mereka tak berani bertanya. Mereka hanya mengira Abbas mulai stres karena terlalu sering ditindas. Padahal, bukan stres, Abbas sedang merancang perang. Malam itu, sebelum tidur, Abbas menulis sebuah surat singkat dan menyelipkannya di bawah kompor gerobaknya. Jika suatu hari aku tak kembali, berarti aku sudah menepati janji kepada diriku sendiri, untuk tidak menjadi pengecut seumur hidupku. Kemudian ia tidur, dengan tenang. Lebih tenang dari biasanya, karena ia tahu, besok, darah akan kembali ditumpahkan. Dan para preman itu, akan segera mengenal kembali siapa Abbas sebenarnya. Hari itu panas terik, terminal penuh sesak oleh penumpang yang menunggu bas mudik lebaran. Pedagang berteriak, sopir mengklakson, dan suara gaduh bercampur jadi satu. Di tengah keramaian itu, gerobak seblak Abbas berdiri seperti biasa di pojok terminal. Tapi wajah Abbas jauh dari biasa, tatapannya tajam, sorot matanya dingin. Di dalam sakunya, pisau kecil terlipat rapi, tersembunyi, tapi siap mencabik siapapun yang melewati batas. Sekitar pukul 11 siang, para preman datang dengan gaya baru. Mereka mabuk, tertawa keras, dan lebih brutal dari biasanya. Kobar, sang pemimpin, membawa tongkat besi. Woi, Abbas, hari ini lo harus hibur kita semua. Gak cuma bayar, tapi juga kasih tontonan. Teriaknya sambil menendang bangku kecil Abbas hingga terlempar. Abbas menoleh pelan, tidak menjawab. Tangannya masih mengaduk seblak dalam panci panas. Heh, jangan pura-pura budek lo, bentak preman lain sambil meraih celemek lusuh yang dipakai Abbas. Buka baju lo, kita mau tahu,
Lo jualan pakai jimat apa sampai bisa tahan terus di sini? Serentak tawa meledak. Mereka mulai merobek baju Abbas dengan paksa. Sebagian orang menonton, beberapa tertawa, tapi banyak juga yang diam dengan wajah ketakutan. Tak satu pun berani membantu. Kain baju Abbas ditarik hingga sobek. Dadanya yang penuh bekas luka dan tato lama terlihat jelas. Salah satu preman mengerutkan dahi. Lo lihat nggak? Luka tusukan tuh. Nih orang, kok kayak pernah berantem brutal ya? Tapi Kobar malah semakin beringas. Mau sok serem, nih gua siram kuah panas ke badan lo, biar tambah wangi. Tangan Kobar sudah mengangkat panci panas ketika suara sendok jatuh ke lantai terdengar dari tangan Abbas. Semua gerakan di terminal tiba-tiba terasa melambat. Abbas berdiri perlahan, bajunya compang camping, tubuhnya setengah telanjang, tapi wajahnya tenang. Bahkan senyuman kecil terlihat di sudut bibirnya. Kalian semua, sudah terlalu jauh, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Tapi anehnya, semua preman itu merasa merinding seketika. Suasana tiba-tiba berubah. Tawa mereka lenyap. Pandangan mata Abbas, seperti mata binatang buas yang kelaparan. Preman yang hendak menyiramkan kuah panas terdiam di tempat, seperti tubuhnya terkunci. Tangannya bergetar, entah kenapa. Kobar menatap Abbas dan menyadari, ini bukan wajah pedagang seblak biasa. Ini, wajah pembunuh. Aura mencekam yang dulu hanya ia rasakan saat berhadapan dengan polisi militer, kini muncul dari tubuh Renta di depannya. Lo, siapa lo sebenarnya? Tanya Kobar dengan suara lirih. Abbas tak menjawab, ia hanya memandangi mereka satu persatu. Tiba-tiba, ia mengambil celemeknya yang terjatuh, mengikatkannya perlahan ke pinggang, seperti seorang samurai yang siap menarik pedang. Tangan kanannya menyelip ke saku. Para preman bersiap tertawa lagi, tapi tawa itu langsung terputus saat terdengar suara klik kecil dari lipatan besi, pisau telah dibuka. Dan senyuman di wajah Abbas kini bukan lagi senyum damai, melainkan senyum haus darah. Di saat semua orang masih berpikir ini hanya ancaman kosong, Abbas sudah mengambil satu langkah ke depan. Terminal mendadak sunyi. Tidak ada yang tahu, neraka baru saja dibuka di tengah keramaian siang bolong. Dan mereka akan menjadi isinya. Semua terasa diam beberapa detik setelah pisau lipat di tangan Abbas terbuka. Kobar dan anak buahnya berdiri terpaku, tak percaya bahwa si pedagang renta yang tiap hari mereka hina kini berdiri tegak, setengah telanjang, memegang senjata dengan mata penuh ancaman. Penumpang bus yang sedang makan, sopir yang semula santai, hingga pedagang lain, semua terdiam. Seolah waktu membeku di tengah keramaian terminal siang itu. Preman pertama yang berdiri paling dekat, si Dino, mencoba sok berani. Lo mau ngapain? Mau nusuk kita, kek? Coba aja kalau berani, katanya sambil tertawa memaksa, tapi tubuhnya tampak menegang. Ia melangkah satu langkah ke depan, hendak merampas pisau dari tangan Abbas. Dalam hitungan detik, gerakan itu langsung dibalas. Serak, pisau lipat bergerak cepat ke bawah, menusuk urat nadi tangan kanan Dino hingga darah menyembur seperti semprotan liar. Jeritan melengking membelah terminal. Dino terjatuh, menggeliat, berusaha menahan darah yang keluar deras dari pergelangan tangannya. Abbas tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menoleh pelan ke arah preman lain, seolah berkata, siapa berikutnya. Wajahnya tetap tenang, bahkan tanpa ekspresi. Tapi tubuhnya bergerak cepat, brutal, seperti singa yang kembali mencabik mangsa pertamanya setelah lama kelaparan. Dua preman lain, si Babon dan Kecap, langsung menyerbu bersama. Yang satu membawa besi panjang, yang satu lagi melempar batu. Tapi Abbas melangkah gesit ke samping, memutar, dan menghujamkan pisau ke paha Babon, lalu menyikut wajah Kecap hingga gigi depan preman itu muncrat bersama darah segar. Kecap roboh, menjerit histeris sambil menutup mulut, darah mengalir deras ke dagunya. Sementara Babon mengerang di tanah dengan pisau masih tertancap di kakinya. Orang-orang mulai panik, sebagian penonton lari terbirit-birit, sebagian lagi hanya berdiri mematung, tak percaya apa yang mereka lihat. Seorang pedagang gorengan menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ya Allah, itu Mang Abbas bunuh orang. Tapi bagi Abbas, ini bukan pembunuhan, ini pembalasan. Pembalasan atas harga diri yang diinjak-injak selama berbulan-bulan. Kobar, yang biasanya paling beringas, kini berdiri mematung. Tangannya mencengkeram tongkat besi, tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan brutal di depannya. Abbas berdiri di tengah genangan darah,
bajunya compang camping, tubuhnya penuh luka dan bekas sabetan, tapi ia tampak seperti raksasa yang bangkit dari neraka. Kobar bergumam, "Ini bukan orang biasa, ini bukan manusia." Abbas melangkah pelan ke arah Kobar. Tiap langkahnya disertai suara cipratan darah dari tanah basah. 3 preman sudah tumbang, dan sisanya mundur teratur. Tapi Abbas tidak mengejar, ia hanya menatap mereka, dan dalam tatapan itu, mereka tahu, perburuan belum selesai. Ini baru permulaan, alarm neraka sudah berbunyi, dan Kobar tahu, satu-satunya jalan keluar dari mimpi buruk ini adalah, membunuh atau dibunuh. Terminal kini tak lagi seperti pasar biasa, ia telah berubah menjadi arena kematian. 3 preman tumbang, mengerang dalam genangan darah, sementara 7 sisanya berdiri terpencar, wajah pucat, tubuh gemetar. Mang Abbas masih berdiri di tengah, pisau kecilnya meneteskan darah hangat ke tanah, dan tatapan matanya mengunci setiap gerakan musuh di sekelilingnya. Tak ada jeritan dari Abbas, tak ada kalimat puitis, hanya diam yang mematikan. Diam yang menandakan bahwa neraka belum selesai. 2 preman yang bernama Bayek dan Tompel mencoba melarikan diri ke arah deretan bus yang sedang parkir. Tapi Abbas tahu medan terminal ini lebih dari siapapun. Ia sudah bertahun-tahun menjajakan seblak, mengenali setiap sudut, celah, dan tikungan. Seperti serigala mengejar mangsanya, ia berlari melintasi sela-sela bus, mengendap cepat, lalu menerjang keduanya dari samping. Tompel jatuh terlebih dulu, lehernya dibekap kain lap panas yang selalu dibawa Abbas, lalu dipelintir sampai tulangnya patah. Bayek sempat melawan, mencabut obeng dari balik jaketnya dan mencoba menusuk Abbas dari belakang. Tapi Abbas memutar tubuh, menangkap lengan Bayek, dan mematahkannya dalam sekali hentak. Obeng jatuh, dan sebelum Bayek sempat berteriak, pisau kecil itu sudah menembus rusuknya. Abbas membisikkan sesuatu tepat di telinga Bayek, pelan tapi menusuk, "Yang kalian injak selama ini, bukan tanah biasa, tapi kuburan dosa kalian sendiri." Warga yang masih tersisa menyaksikan dari kejauhan dengan napas tercekat. Tak ada yang menyangka bahwa si penjual seblak, yang selama ini selalu diremehkan, berubah menjadi mesin pembunuh dalam hitungan menit. Para sopir dan kernet yang dulu sering melihat Abbas dipermalukan kini saling berbisik ketakutan, bahkan beberapa dari mereka mulai merekam kejadian itu dengan ponsel gemetar. Sisa preman yang berjumlah 5 orang kini benar-benar kehilangan nyali. Beberapa mulai berteriak histeris, meminta ampun sambil mundur. Tapi Abbas tidak mengenal kata maaf malam itu. Ia berjalan pelan ke arah mereka, tubuhnya sudah basah oleh darah musuh, namun gerakannya tetap tenang, seperti algojo veteran yang sedang menjalankan tugas suci. 1 preman mencoba menyerang dari belakang dengan balok kayu, tapi Abbas berbalik dan menghantam wajahnya dengan cobek batu dari lapak seblaknya. Jeritan keras terdengar, balok jatuh ke tanah, dan wajah preman itu roboh dengan darah yang muncrat deras dari hidung dan gigi yang patah. Abbas tak lagi pakai pisau, ia kini membunuh dengan benda apa saja yang bisa dijangkau. Meja kecil, centong, bahkan kaki bangku. Semuanya menjadi senjata kematian di tangannya. Wajahnya tetap datar, tak ada emosi, seolah ini semua adalah rutinitas yang sudah ia lakukan ratusan kali di masa lalu. Kobar, yang menyaksikan anak buahnya satu persatu dibantai, mulai menyadari bahwa ia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tak pernah diganggu. Ia mundur perlahan, mencoba meraih motor butut di dekat tiang parkir. Tapi Abbas sudah melihatnya. Tanpa suara, ia berlari. Kobar panik, memutar motor sambil berteriak kepada sisa anak buahnya, "Cabut! Cabut!" Tapi Abbas lebih cepat. Ia lempar centong logam ke arah wajah Kobar, tepat mengenai mata kirinya hingga ia jatuh terkapar sambil mengerang kesakitan. Terminal Tegal yang dulu dikuasai preman kini dibalikkan sepenuhnya oleh 1 orang, pedagang seblak yang kalian injak, hina, dan permalukan. Tapi yang kalian lupakan, adalah satu hal sederhana, jangan pernah menekan orang yang hanya ingin hidup damai, karena saat dia meledak, kalian tidak akan sempat berdoa. Sisa 3 preman lari terbirit-birit menyusuri gang kecil belakang terminal. Wajah mereka pucat, napas memburu, keringat dingin membasahi tubuh yang masih gemetar ketakutan. Mereka tak lagi peduli harga diri, tak lagi saling menunggu, masing-masing hanya ingin selamat dari neraka hidup yang menjelma dari tubuh seorang pedagang seblak. Salah satu dari mereka bahkan buang air kecil di celana saking takutnya. Tak ada yang berani menoleh ke belakang, mereka tahu, bayangan Abbas pasti sudah tak jauh.
Langkah kaki Abbas menghantam tanah berdebu, perlahan namun pasti. Ia tidak berlari, tapi entah kenapa jaraknya terus saja menipis. Seperti kematian yang merangkak datang dengan sabar. Di tangan kirinya, cobek batu sudah penuh darah. Di tangan kanan, centong besi sudah melengkung karena menghantam tengkorak Kobar. Matanya tak berkedip, penuh bara dendam yang telah dipendam bertahun-tahun. Malam itu, Abbas bukan lagi manusia, ia adalah azab yang datang menagih hutang. Di tikungan sempit antara lapak rokok dan gerobak pecel lele, salah satu preman terpeleset dan terjatuh. Namanya Ucup, paling muda di antara yang lain. Ia merangkak panik, mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ketika Abbas sampai di hadapannya, Ucup menengadah dengan air mata bercucuran, memohon, "Ampun bang, saya cuma ikut-ikutan, saya nggak pernah mukul abang." Tapi Abbas menatapnya datar. "Tapi kau tertawa saat aku dipermalukan," bisik Abbas, lalu centong besi itu mendarat tepat di pelipis Ucup, menghentikan hidupnya dalam sekejap. Dua preman tersisa berhasil keluar ke arah jalan utama. Mereka nyaris menabrak warung kopi dan berteriak histeris meminta bantuan. Tapi orang-orang hanya berdiri kaku, tak ada yang berani membantu. Mereka sudah tahu siapa yang mengejar. Mereka sudah tahu siapa sebenarnya Abbas. Dan lebih penting, mereka juga tahu bahwa dua preman itu pantas mendapatkannya. Malam ini bukan malam untuk jadi pahlawan. Malam ini adalah malam pembalasan. Salah satu preman, Roni, memutuskan melompati pagar dan berlari ke arah sawah gelap, berharap bisa menghilang dalam malam. Tapi di balik ketakutannya, dia lupa satu hal, Abbas adalah mantan narapidana yang pernah kabur dari penjara paling brutal dengan menyelinap di kegelapan yang jauh lebih kejam. Abbas mengenal gelap seperti dia mengenal rasa pedas sebelaknya. Ia menyusul Roni tanpa suara, dan hanya dalam beberapa menit, suara jeritan menggema dari tengah sawah. Lalu senyap, tersisa satu orang, Dino. Badannya gemetar, ia sembunyi di balik warung kecil yang sudah tutup. Napasnya sesak, ia mengintip dari celah dinding, berharap Abbas tak melihatnya. Tapi tiba-tiba sebuah suara lirih terdengar di belakangnya, suara yang sangat pelan namun membuat jantungnya hampir copot, lapar. Dino membalikkan badan, Abbas sudah berdiri di situ, wajahnya penuh darah, dan di tangannya masih tergenggam centong besi. Dino mencoba berteriak, tapi sebelum mulutnya terbuka, centong itu menghantam rahangnya dan membuatnya terhempas tak bergerak. Satu persatu preman yang selama ini merasa tak tersentuh telah dilenyapkan. Terminal yang tadinya penuh teror kini sunyi. Darah menggenang di berbagai sudut, dan tubuh-tubuh preman bergelimpangan seperti boneka usang. Abbas berdiri di tengah kegelapan, tubuhnya luka-luka, tapi matanya tetap menyala. Ia tidak bangga, ia tidak puas, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bebas dari rasa diinjak-injak. Di kejauhan, terdengar suara sirine polisi yang mendekat. Tapi Abbas tak lari, ia berdiri tegak, karena kali ini, ia tak takut masuk penjara. Ia justru ingin dunia tahu, bahwa seorang pedagang kecil, jika diinjak terus-menerus, bisa menjadi monster yang bahkan neraka pun enggan menampung. Suara sirene polisi semakin dekat, menggema di antara gang-gang kecil terminal yang kini penuh aroma darah dan ketakutan. Beberapa warga mengintip dari balik jendela atau tirai warung, wajah mereka muram, campuran antara syok dan lega. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Abbas telah melakukan sesuatu yang tak seorang pun berani lakukan selama bertahun-tahun, membungkam para penguasa gelap terminal itu. Tapi kini, pertanyaan besar muncul, siapa yang akan bicara, dan siapa yang memilih diam. 4 mobil polisi berhenti di depan area kejadian. Belasan petugas turun cepat, menodongkan senjata, memeriksa area. Mereka tertegun saat melihat jasad-jasad berserakan, beberapa dengan kepala hancur, lainnya patah tulang dan mata melotot. Di tengah semua itu, berdiri Abbas, tubuh penuh luka dan darah, centong besi masih digenggam erat, wajahnya dingin. Komandan patroli maju, membentak, "Angkat tanganmu." Tapi Abbas hanya menatap datar, lalu melemparkan centong ke tanah. Ia tahu, semua ini akan berujung pada satu hal, penangkapan. Beberapa warga mulai berdatangan perlahan. Mereka tidak berani terlalu dekat, tapi juga tidak bisa tinggal diam. Seorang ibu tua, penjual gorengan, maju gemetar. "Pak, kalau boleh saya bicara, Abbas, dia bukan penjahat. Yang selama ini bikin teror itu mereka, para preman itu." Suaranya lirih tapi tajam. Seorang pemuda tukang parkir juga angkat suara, "Pak, kami semua dipalak tiap hari.
Abbas hanya membela diri. Kami semua tahu siapa sebenarnya yang jadi biang masalah. Namun, tidak semua petugas tampak percaya. Salah satu dari mereka, dengan wajah sinis, mengangguk ke arah rekannya dan berbisik, dia kan mantan narapidana, pasti ada dendam pribadi. Bisa jadi dia memang berencana bunuh mereka dari awal. Ucapan itu memicu riuh di antara warga. Seorang kakek tua, mantan pejuang kemerdekaan, melangkah maju dan menatap tajam ke arah polisi itu. Kalau negara tak mampu melindungi rakyat kecil dari begundal-begundal itu, jangan salahkan rakyat kalau akhirnya bertindak sendiri. Komandan polisi mendekati Abbas. Wajahnya serius, tapi tak sepenuhnya keras. Ia menatap mata Abbas dalam-dalam, seolah mencoba menembus lapisan kemarahan yang telah meledak malam itu. Kau tahu ini akan berujung penjara, kan? Abbas mengangguk pelan. Saya tahu, tapi saya juga tahu, saya bukan satu-satunya yang bersalah malam ini. Mungkin saya memang pantas masuk penjara lagi, tapi mereka pantas masuk neraka. Beberapa polisi mulai mengumpulkan keterangan dari warga, namun satu hal mengejutkan terjadi, banyak warga menolak memberikan kesaksian yang memberatkan Abbas. Mereka justru menceritakan betapa lama mereka hidup dalam ketakutan, betapa sering mereka melihat Abbas dihina, dipukul, bahkan diguyur kuah sebelaknya sendiri. Abbas sabar selama ini, tapi semua orang punya batas, Pak, kata seorang ibu muda sambil menahan air mata. Komandan polisi terlihat gelisah. Ini bukan kasus biasa. Ia tahu jika memaksa menahan Abbas tanpa dasar kuat, bisa memicu gelombang kemarahan rakyat kecil. Tapi jika dibiarkan begitu saja, ia takut akan muncul Abbas-Abbas lainnya yang mulai percaya bahwa keadilan harus ditegakkan dengan tangan sendiri. Ia menoleh pada Abbas dan berkata singkat, kau ikut kami dulu, untuk diperiksa. Abbas mengangguk tenang, berjalan menuju mobil polisi tanpa perlawanan. Tapi sorot matanya masih menyala, bukan dengan kemarahan, melainkan keteguhan bahwa ia tak menyesali apapun. Di dalam mobil, Abbas menatap keluar jendela. Puluhan warga menatapnya balik, sebagian mengangguk hormat, sebagian memandang penuh haru. Mereka tahu, malam ini terminal telah berubah. Preman-preman itu boleh mati, tapi keberanian Abbas akan hidup dalam cerita-cerita para pedagang kecil selama bertahun-tahun ke depan. Di ruang interogasi kantor polisi, suasana terasa lebih dingin dari penjara manapun yang pernah Abbas jalani. Lampu neon berpendar redup di atas kepalanya, sementara dua penyidik duduk di hadapannya. Salah satu dari mereka membuka berkas tebal bertuliskan, Abbas bin Tarmo, ex-narapidana kasus pembantaian 2007. Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang tak terbendung. Namun Abbas hanya duduk diam, tenang. Seperti batu karang yang tak gentar diterpa gelombang. Kau sadar siapa dirimu? Bentak penyidik pertama, memukul meja. Kami tahu kau bukan orang biasa. Ini bukan kali pertama kau habisi orang. Abbas hanya menatap lurus, suaranya pelan namun tajam, saya tahu. Saya bukan malaikat, tapi bukan berarti semua orang mati di tangan saya karena saya kejam. Ucapan itu membuat penyidik kedua mengernyitkan alis. Ia membuka rekaman CCTV kejadian tadi malam yang dikumpulkan dari beberapa warung sekitar. Terlihat jelas, preman-preman itu memulai segalanya. Flashback mulai dibuka dalam berkas, tahun 2007, Abbas terlibat dalam pertikaian berdarah di dalam lapas Batu, Nusa Kambangan. 3 tahanan tewas, 2 lainnya cacat permanen. Saat itu, Abbas dikenal sebagai macan penjara, sadis, tanpa belas kasihan. Namun dari penyelidikan mendalam, fakta mulai bergeser. Korban-korban saat itu ternyata adalah provokator yang mencoba membunuh Abbas terlebih dahulu, karena dendam antar kelompok. Abbas hanya membela diri, tapi pembelaannya brutal karena dia tahu, jika lengah sedikit saja, dia yang mati. Penyidik kedua mulai ragu. Ia melihat profil Abbas lebih dalam, keluar dari penjara 2012, bekerja serabutan, lalu buka usaha seblak kecil di terminal. Tidak ada catatan kriminal lagi selama lebih dari 10 tahun. Kalau memang dia niat cari masalah, dari dulu pun bisa, gumamnya. Tapi penyidik pertama masih tak puas. Tapi 10 orang mati, bahkan yang terakhir kau bunuh dengan tangan kosong. Abbas menatapnya tajam, kalau mereka tidak datang 10 orang, mungkin hari ini saya masih jualan. Tapi mereka datang seperti kawanan serigala. Saya hanya membela hidup saya. Tiba-tiba, seorang petugas muda masuk membawa laporan tambahan. Pak,
Ini hasil keterangan warga dan rekaman CCTV. Hampir semua saksi menyatakan Abbas dalam posisi terdesak. Bahkan beberapa korban sempat terekam memukul duluan. Kepala penyidik terdiam, lalu menghela napas berat. Ia menatap Abbas dengan pandangan berbeda, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai seseorang yang dipaksa untuk bertahan dalam dunia yang tak adil. Namun sistem hukum tetaplah sistem. Prosedur harus berjalan. Abbas ditahan untuk sementara dengan status tersangka dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kabar di luar sudah menyebar luas, media mulai memberitakan kisah pedagang seblak bantai preman, sebagian menyudutkan, sebagian memuja. Nama Abbas mulai jadi legenda di media sosial. Warga terminal menyebutnya pahlawan warteg dan angkringan. Di ruang tahanan, Abbas duduk tenang. Ia tidak lagi memikirkan apakah ia akan bebas atau tidak. Yang ia tahu, malam itu ia telah menghapus ketakutan dari mata banyak orang kecil yang selama ini hanya bisa menunduk. Ia tidak bangga atas darah yang tertumpah, tapi ia tahu satu hal, kebenaran kadang harus lahir dari keberanian, bahkan jika harus mengorbankan kebebasan. Keesokan paginya, layar-layar televisi nasional dipenuhi berita yang membuat jutaan pasang mata terpaku. Judul utama, pedagang seblak habisi 10 preman terminal, siapa Abbas sebenarnya? Suara pembawa berita bergetar membacakan kronologi kejadian, diperkuat dengan rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi brutal namun terukur. Netizen pun bereaksi. Ada yang mengecam, namun jauh lebih banyak yang membela. Komentar mengalir deras, kalau dia gak lawan, dia yang mati. Preman-preman itu sudah keterlaluan. Di media sosial, nama Abbas seblak viral. Banyak konten kreator mengulas kisahnya, bahkan membandingkannya dengan tokoh film aksi. Ini John Wick versi pedagang seblak, kata seorang YouTuber terkenal sambil memperlihatkan montase rekaman CCTV dan foto gerobak seblak Abbas yang kini penuh bunga dan cat semprot bertuliskan, "Terima kasih pahlawan." Warung-warung di sekitar terminal mulai membagikan makanan gratis sebagai bentuk solidaritas. Namun di balik gemuruh pujian itu, suasana di ruang tahanan masih sunyi. Abbas duduk sendirian, menatap tembok seakan melihat bayangan masa lalu. Ia tak tahu bahwa di luar, rakyat kecil mulai menyebut namanya dengan penuh hormat. Yang ia tahu, hidupnya kembali terkurung. Tapi kali ini bukan karena kejahatan, melainkan karena ia berani menolak ditindas. Wajah-wajah ibu penjual gorengan, anak-anak sopir, dan tukang sapu tua yang dulu sering dibentak preman, satu persatu muncul di pikirannya. Sementara itu, Kapolres menerima tekanan dari dua arah. Di satu sisi, laporan dari masyarakat dan saksi semua membela Abbas. Tapi di sisi lain, pihak keluarga preman-preman itu mulai memprovokasi media dan mengancam akan menuntut balik. Mereka menyebut Abbas sebagai pembunuh berdarah dingin. Dia mantan napi, jangan percaya wajahnya yang sok bijak itu. Teriak salah satu dari mereka di depan kamera. Tapi rakyat sudah bicara, mereka tahu siapa korban sesungguhnya. Hari itu, puluhan warga terminal, sopir, pedagang, hingga anak-anak jalanan mendatangi kantor polisi membawa spanduk bertuliskan, "Bebaskan Abbas." Kami yang dipertahankannya. Air mata seorang nenek penjual kerupuk pecah ketika ia menceritakan bagaimana Abbas sering memberinya seblak gratis, dan bagaimana preman-preman itu pernah menyiram dagangannya hanya karena tak mau bayar. Kalau bukan Abbas, mungkin hari ini kita semua sudah mati satu-satu. Teriaknya lirih sambil menggenggam tangan polisi. Di ruang tahanan, seorang perwira muda masuk menghampiri Abbas. "Mas, banyak orang di luar. Mereka semua datang buat kamu." Abbas mengerutkan dahi, seolah tak percaya. "Saya ini cuma jualan seblak, Pak. Saya nggak minta dipuja," gumamnya. Sang perwira menunduk dan berkata pelan, "Mungkin kamu nggak minta, tapi kamu pantas, Mas. Hari ini mereka punya harapan karena kamu berani. Dan di negeri ini, itu langka." Ketika senja mulai turun, Kapolres akhirnya memberikan keputusan sementara. Abbas tidak ditahan lebih lanjut dan statusnya dialihkan menjadi tahanan kota sambil menunggu keputusan kejaksaan. Warga bersorak, Abbas dibebaskan malam itu juga, dan ketika pintu gerbang kantor polisi terbuka, ribuan tangan menyambutnya. Ia keluar tanpa kata, namun air mata mengalir di pipinya. Tak pernah terpikirkan olehnya, bahwa luka yang selama ini ia pendam, kini menjelma menjadi kekuatan bagi begitu banyak jiwa yang selama ini tertindas. Tepuk tangan menggema, kamera berkilat, tapi Abbas tak melihat semua itu. Ia hanya berjalan perlahan menuju gerobaknya yang sudah ringsek,
tersandar di tiang listrik. Ia menyentuhnya perlahan, lalu berkata, "Kita mulai lagi ya, dari awal, tapi kali ini, tak akan ada yang berani sentuh kita." Malam masih menyisakan dingin saat langkah-langkah gelap mulai menyusup ke terminal. Di pojok lorong yang remang, 3 pemuda bertubuh kekar berkumpul sambil merokok. Mereka adalah anak-anak dari para preman yang dibantai Abbas. Wajah mereka dipenuhi dendam. Salah satunya, Bram, anak dari Tony si tengkorak, memukul tembok dengan marah. "Bokap gue mati diinjek sama pedagang seblak. Ini harus dibalas," katanya dengan rahang mengeras. Sementara 2 lainnya, Dika dan Ucup, mengangguk. Dendam mereka sudah membutakan akal sehat. Di sisi lain, Abbas mulai membereskan kembali gerobaknya yang rusak. Walau belum bisa berjualan seperti biasa, warga sekitar membantunya. Bahkan, seorang sopir angkot menyumbangkan tenda bekas agar Abbas bisa berteduh. Tapi di tengah kehangatan itu, Abbas tetap waspada. Tatapan tajamnya menyisir terminal seperti sedang membaca ancaman yang belum muncul ke permukaan. Ia tahu, setiap darah yang tumpah akan selalu meninggalkan jejak amarah. Dan orang-orang mati itu, punya warisan, dendam dari orang-orang yang masih hidup. Benar saja, 2 malam setelah ia bebas, seseorang menyiram bensin ke bawah gerobaknya yang baru diperbaiki. Untung warga cepat memadamkannya, tapi kejadian itu menjadi sinyal awal bahwa bahaya sedang mendekat. Abbas hanya berdiri di depan gerobaknya yang menghitam, tak berkata apa-apa. Ia menghela napas panjang, menatap langit dan berkata dalam hati, "Aku tak pernah minta dihormati, tapi kenapa setiap aku hidup tenang, selalu saja ada yang ingin melihat aku jatuh." Di markas mereka, Bram dan kawan-kawan menyusun rencana. Mereka tahu tidak bisa melawan Abbas secara langsung. Mereka harus membuat Abbas runtuh perlahan. Target pertama mereka adalah orang-orang yang membela Abbas. Malam itu, warung Bu Wati dilempar batu. Esoknya, seorang tukang parkir yang bersaksi membela Abbas ditemukan babak belur di dekat sungai. Warga mulai ketakutan lagi. Aroma teror seperti masa sebelum Abbas bertindak, mulai menyelimuti terminal. Abbas tahu itu bukan ulah preman baru. Polanya terlalu familiar, seperti masa lalu ketika ia masih di dunia kelam. Dendam, tekanan mental, intimidasi terhadap orang terdekat, itulah cara para pengecut menghancurkan lawan. Ia pun mulai menyelidiki. Dengan diam-diam, ia mengikuti jejak kehadiran 3 pemuda misterius yang sering mondar-mandir malam hari. Dan ketika ia akhirnya melihat wajah Bram di ujung lorong gelap, darah lamanya berdesir. Ia mengenali tatapan itu, sama seperti ayahnya dulu. Mata penuh kebencian, namun Abbas tak ingin membalas dengan cara lama. Ia sadar, jika ia membunuh lagi, maka tidak akan ada akhir dari kekerasan ini. Tapi jika ia diam, warga yang tidak bersalah akan menjadi korban. Malam itu, ia pergi ke musola kecil terminal. Di sana, dengan tubuh penuh luka masa lalu dan jiwa yang mulai lelah, ia duduk berdoa. Meminta kekuatan bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan. Ia tahu, badai yang lebih besar belum datang. Tapi ia juga tahu, kali ini ia tak sendiri. Dan saat fajar menyingsing, Abbas berdiri di tengah terminal dengan wajah yang berbeda. Tidak lagi sekadar pedagang, tapi penjaga. Penjaga keadilan bagi mereka yang tidak punya suara. Dan di balik senyum tipisnya, sebuah rencana mulai disusun. Kali ini bukan untuk membunuh, tapi untuk mengakhiri rantai dendam. Namun bisakah ia menghentikan mereka, sebelum semuanya terlambat? Langit sore mulai meredup saat Bram duduk di dalam sebuah bangunan kosong bekas warung remang-remang. Di depannya tergolek peta terminal, lengkap dengan titik-titik merah yang menunjukkan jalur patroli warga dan posisi gerobak Abbas. Matanya merah, bukan karena lelah, tapi karena api dendam yang terus menyala sejak jenazah ayahnya dibawa ke rumah dengan tubuh remuk tak berbentuk. "Dia bunuh bokap gue kayak binatang, sekarang giliran gue buat bikin dia berlutut," ucap Bram dingin. Ucup dan Dika hanya diam, menunduk, tahu bahwa sahabat mereka kini sudah bukan lagi manusia biasa, tapi amarah yang hidup. Di sisi lain, Abbas merasa firasatnya semakin buruk. Sejak kejadian pembakaran gerobak dan pemukulan tukang parkir, terminal tak lagi damai. Warga mulai takut berbicara, takut berkerumun di warung, dan bahkan beberapa sopir memilih berhenti sementara. Abbas tahu ini bukan sekadar ulah preman biasa, ini adalah serangan psikologis. Dan Abbas, bukan orang yang bisa duduk diam melihat orang tak bersalah jadi korban. "Kalau mereka mau aku, kenapa harus tarik warga?"
gerutunya sambil memotong bawang merah di gerobak barunya yang masih penuh bekas gosong. Tengah malam, Bram dan dua temannya menyusup ke terminal. Mereka menyiapkan jebakan di lorong belakang, tempat biasa Abbas buang air dan mencuci piring. Sebuah tali nilon diikat di dua ujung tiang, pisau-pisau kecil ditancapkan ke tanah sebagai ranjau. Mereka tak ingin membunuh cepat. Bram ingin Abbas menderita, mengemis, dan meminta maaf sebelum ditikam seperti ayahnya ditikam saat memohon nyawa. Tapi di balik itu, Bram tidak sadar, Abbas bukan pria yang sama seperti saat pertama kali mereka palak. Abbas sudah kembali ke mode lamanya, si kejam dari blok timur penjara Cipinang. Namun rencana itu gagal. Saat fajar menyingsing dan warga kembali ramai, jebakan mereka tidak aktif. Rupanya Abbas telah menyuruh seorang bocah kecil untuk membersihkan tempat cucinya dini hari, dan bocah itulah yang menemukan jebakan mematikan itu. Ketika warga ribut membicarakan upaya pembunuhan, Abbas hanya terdiam. Tapi dalam hatinya, ada kemarahan yang mulai bangkit. Ia tahu ini bukan lagi sekadar ancaman. Ini deklarasi perang. Dan perang adalah sesuatu yang pernah ia kuasai lebih dari siapapun. Sore itu, Abbas menunggu di lorong belakang sendirian. Ia berdiri seperti umpan, menantang siapapun yang ingin datang. Namun hingga malam tiba, tak seorang pun muncul. Tapi justru itulah tujuannya. Ia ingin mereka tahu bahwa ia tak lari. Bahwa dirinya, si mantan narapidana yang dikenal membunuh 5 orang dengan tangan kosong di penjara, masih hidup dan siap kembali jika dipaksa. Di markasnya, Bram marah besar. Rencana gagal, jebakan tak berhasil, dan kabar tentang Abbas yang menunggu di lorong menyebar cepat. Ucup mulai takut, bahkan sempat meminta agar mereka mundur. Tapi Bram semakin kehilangan akal sehat. Kita bakar dia hidup-hidup. Kalau perlu kita bawa bensin dan kunci dia di gerobaknya. Gue nggak peduli, teriaknya. Tatapannya tak lagi manusiawi. Dia tak hanya ingin membalas kematian ayahnya, dia ingin menjadi lebih kejam dari Abbas. Dan saat malam semakin larut, 3 sosok bayangan mulai bergerak membawa jerigen dan karung. Mereka menuju terminal, tapi yang mereka tak tahu, setiap langkah mereka sudah diawasi. Dan kali ini, Abbas tak akan sekadar menunggu. Ia akan memimpin pertarungan, seperti masa lalunya yang kelam. Jerit kayu terbakar membelah keheningan malam. Api menjilat gerobak seblak milik Abbas yang baru saja ia rakit dengan uang pinjaman. 3 sosok bertopeng tertawa puas dari kejauhan, menyiram sisa bensin dan melemparkan botol berisi cairan kimia ke arah api agar nyalanya makin liar. Warga hanya bisa menyaksikan dari balik jendela, takut bicara, takut ikut jadi korban. Mereka tahu, ini bukan sekadar pembakaran. Ini adalah pesan dari para preman yang ingin menghapus jejak Abbas dari terminal ini, dengan cara apapun. Abbas tiba 5 menit setelah nyala api membakar nama dagangnya. Matanya tak berkedip memandang bara. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya, namun tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena dendam yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Di bawah cahaya redup dan sisa asap, wajah Abbas berubah. Tatapannya kosong, senyap, dan jauh lebih menyeramkan dibanding siapapun yang pernah dikenal warga terminal. Saat salah satu warga mendekat untuk menenangkan, Abbas hanya berkata pelan, "Sudah cukup. Sudah waktunya mereka tahu siapa yang mereka bangunkan." Malam itu, Abbas kembali ke kamar petak yang ia sewa di belakang pasar. Ia mengeluarkan sebuah koper tua dari bawah ranjang. Di dalamnya ada sebilah golok kecil berwarna hitam legam, sebuah rompi kulit usang, dan catatan kecil berisi nama-nama masa lalu yang telah ia kubur, namun kini terasa relevan kembali. Ia mencuci wajahnya, lalu berdiri di depan kaca. Yang ia lihat bukan lagi pedagang seblak. Yang ia lihat adalah sosok yang dulu membuat tahanan paling bengis di penjara Cipinang memanggilnya Setan Timur. Pukul 3 dini hari, hujan turun. Namun langkah Abbas tak melambat. Ia menyusuri gang belakang, lorong sempit, dan jalan-jalan yang dulu ia kuasai saat masih hidup sebagai buronan. Wajahnya menunduk, namun pikirannya sudah menyusun strategi. Ia tak akan menyerang secara membabi buta. Abbas bukan binatang buas, ia pemburu. Dan ia tahu, Bram dan 2 anak buahnya akan kembali. Dan saat itu tiba, dia akan membuat mereka menyesal telah membakar satu-satunya harapan hidupnya. Di terminal, para warga mulai berbisik. Mereka mendengar bahwa Abbas tak terlihat sejak pembakaran. Namun ada kabar bahwa 3 preman yang membakar gerobak ditemukan pingsan di sebuah gang sempit,
penuh luka dan darah, namun tanpa satu pun saksi mata. Saat polisi datang, ketiganya sudah menghilang. Hanya tersisa tanda golok di dinding dan tanah becek yang digores dengan kata, "Aku masih hidup." Bram mulai gelisah. Ucup dan Dika, yang semula penuh semangat membalas dendam, kini mulai ketakutan. Mereka tahu apa yang mereka hadapi bukan sekadar pedagang biasa. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Mundur bukan pilihan. Kalau dia mau perang, kita siapin malam pemakaman buat dia, ujar Bram dengan gemetar, meski nadanya dibuat meyakinkan. Sementara itu, Abbas duduk di atas gedung kosong, memandangi terminal dari kejauhan. Ia tahu permainan sudah berubah. Ia bukan lagi si korban yang dipalak. Ia kini adalah mimpi buruk yang akan menghantui mereka satu persatu. Dalam hujan, ia bicara sendiri, mereka pikir penjara mengubahku jadi baik. Mereka salah, penjara hanya menunda kebiadabanku. Dan saat fajar menjelang, terminal Manggarai akan melihat pertarungan tak seimbang, antara tiga preman muda yang penuh dendam, melawan satu legenda lama, yang baru saja bangkit dari kuburnya. Fajar belum sempurna menyibak langit saat Abbas sudah berdiri di tengah terminal, tepat di bekas tempat gerobaknya dibakar. Jaket kulit tua melekat di tubuhnya, golok bersarung menyelip di pinggang kanan, dan wajahnya dingin tanpa sedikit pun ragu. Seolah waktu berjalan lebih lambat, warga yang mulai berdatangan hanya bisa menahan napas menyaksikan sosok Abbas, bukan lagi sebagai pedagang seblak yang sering mereka abaikan, tapi sebagai makhluk dari masa lalu yang kembali menuntut keadilan. Bram muncul bersama Dika dan Ucup. Ketiganya tampak ragu saat melihat Abbas berdiri sendirian. Namun ego, gengsi, dan rasa malu membuat mereka tetap melangkah maju. "Abbas, ini bukan penjara. Di sini kau bukan siapa-siapa," teriak Bram sambil meludah ke tanah. Namun langkahnya terasa berat, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, pria di depannya ini bukan lagi korban, tapi Algojo. Abbas menatap ketiganya tanpa bicara. Tangannya perlahan menarik golok dari sarungnya, suara gesekan baja membuat udara seketika mencekam. "Kalian bakar hidupku, sekarang aku bakar kalian dengan amarah yang belum pernah kalian lihat," ujarnya datar. Dan tanpa aba-aba, Abbas bergerak secepat kilat. Dika mencoba mengayunkan rantai besi, tapi dalam sekejap, pundaknya terbelah, darah menyembur, dan ia jatuh berguling sambil meraung kesakitan. Ucup, yang biasa sok tangguh, kini malah mundur tersandung. Abbas mengejarnya, menghantamkan lutut ke perutnya, membuatnya terkapar. "Kau yang menyiram bensin ke gerobakku, kan?" tanya Abbas sebelum menghantamkannya sekali lagi hingga tak sadarkan diri. Warga berteriak, beberapa mencoba melerai, tapi mereka tahu ini bukan sekadar perkelahian. Ini adalah eksekusi. Tinggal Bram, sisa dari kesombongan yang dulu ia banggakan kini runtuh di wajahnya. Ia gemetar, tapi mencoba tersenyum sinis. "Kau pikir bisa kembali jadi raja terminal?" ejeknya sambil mencoba menarik pisau kecil dari belakang pinggangnya. Tapi Abbas sudah berdiri tepat di depan wajahnya, dan dengan satu gerakan, tangan Bram dihantam hingga pisau jatuh. Lalu, Abbas menempelkan golok ke leher Bram. Raja tidak pernah pensiun, dia hanya menunggu waktu untuk kembali. Dalam satu hentakan, Abbas tidak membunuhnya. Ia menorehkan luka tipis di pipi Bram, cukup dalam untuk meninggalkan bekas, cukup ringan untuk tidak membunuh. "Kau akan hidup, Bram. Tapi setiap kali kau bercermin, kau akan ingat, siapa yang harusnya tidak pernah kau sentuh." Bram roboh, gemetar seperti anak kecil, dan menangis, bukan karena luka, tapi karena malu. Warga bersorak, bukan untuk kekerasan itu, tapi untuk keberanian yang lama mereka kubur dalam diam. Terminal Manggarai akhirnya bersih. Para preman lari meninggalkan tempat itu keesokan harinya. Abbas, ia menghilang ke dalam lorong pasar. Tanpa kata, tanpa jejak, tapi cerita tentangnya menyebar lebih cepat dari api. Pedagang seblak yang mereka kira biasa, ternyata adalah legenda yang pernah menggetarkan dunia hitam Jakarta. Dan sejak hari itu, tidak ada satupun preman yang berani memalak di terminal. Karena mereka tahu, legenda itu belum mati, hanya sedang menunggu alasan untuk kembali.